8 nasihat yang disampaikan oleh Hatim Al-Asham. Beliau adalah seorang ahli zuhud yang juga merupakan seorang thalabul ilmi. Pada suatu hari, Hatim Al-Asham yang merupakan salah seorang murid dari Syaqi Al-Bakhi pernah terlibat dalam satu dialog. Sang guru bertanya kepada Hatim Al-Asham, "Selama 30 tahun engkau menemaniku, apa yang telah engkau dapatkan?" Hatim menjawab, "Aku mendapatkan 8 faedah ilmu, dan itu telah mencukupiku karena di dalamnya terkandung jalan keluar dan keselamatanku." Lalu sang guru, Syaqi, bertanya, "Apa itu?" Hatim menjawab, "Faedah yang pertama adalah menjadikan amal soleh sebagai kekasih. Aku memperhatikan manusia. Ternyata aku melihat masing-masing dari mereka memiliki kekasih yang dirindukan. Mereka mencintai dan merindukannya. Sebagian kekasih itu menemaninya sampai saat sakit yang membawa pada kematiannya. Dan sebagian lagi menemaninya sampai ke pinggir kuburan. Kemudian semua kekasih itu pulang dan meninggalkannya seorang diri. Dan tidak ada seorang pun yang ikut masuk menemaninya di dalam kuburnya. Aku berpikir bahwa sebaik-baik kekasih seseorang adalah apa yang ikut masuk bersamanya di dalam kubur dan ikut menemaninya di dalamnya. Aku tidak mendapatkan kekasih yang seperti itu kecuali amal-amal soleh. Maka aku menjadikan amal-amal soleh itu sebagai kekasihku agar ia menjadi penerang bagiku di dalam kuburku, menemaniku di dalamnya, dan tidak meninggalkanku sendirian." Faidah yang kedua, menyelisihi hawa nafsu dan bersungguh-sungguh melawannya. Aku memperhatikan manusia mengikuti hawa nafsunya dan bersegera menuruti keinginan mereka. Aku merenungkan firman Allah Ta'ala di dalam An-Naziat ayat 40-41. "Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-Nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya." Aku yakin bahwa Al-Quran adalah hak dan benar, maka aku bersegera untuk menyelisihi hawa nafsuku, bersegera memeranginya dan tidak menuruti keinginannya, sehingga nafsuku tunduk dengan penuh ketaatan kepada Allah Ta'ala. Faidah yang ketiga, mendermakan harta yang diperoleh hanya untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala dan membagikannya kepada fakir miskin. Aku memperhatikan setiap orang berupaya mengumpulkan harta, kesenangan dunia, kemudian dia menggenggam kuat harta tersebut dengan tangannya. Maka aku renungkan firman Allah Ta'ala di surat An-Nahl ayat 96. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Kemudian aku dermakan harta dunia yang telah aku peroleh untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Lalu aku bagikan kepada orang-orang miskin agar menjadi perbendaharaanku di sisi Allah Ta'ala. Faidah yang keempat, memilih takwa sebagai ganti dari berbangga-bangga dengan dunia. Aku memperhatikan sebagian orang mengira bahwa kemuliaan dan kehormatan terletak pada banyaknya kaum dan kerabat, sehingga dia merasa mulia dengan mereka. Ada pula yang mengira bahwa kemuliaan dan kehormatan ada dalam banyaknya keturunan, sehingga mereka merasa bangga dengannya. Sebagian lainnya lagi menyangka bahwa kemuliaan dan kehormatan terwujud ketika bisa merampas harta manusia, menzolimi mereka, dan menumpahkan darah mereka. Sebagian lagi meyakini bahwa kemuliaan dan kehormatan ketika bisa merusak, boros, dan menghambur-hamburkan harta benda. Aku merenungkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Hujurat ayat 13. Sungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Maka aku memilih takwa dan aku meyakini bahwa Al-Quran itu hak dan benar, sedangkan prasangka
dan perkiraan mereka semua itu batil dan sia-sia.